Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 Bahasa Indonesia pada bab 6 1 titik pada halaman 136 sampai 143. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik sediakan video lanjutan dari halaman awal hingga akhir. Ada juga kelas 2 sampai kelas 6 meliputi PAI, PJOK, Matematika, Kurikulum Merdeka, dan Tematik. Kalian bisa lihat di playlist atau di channel Kak Wafik ya. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Bahasa Indonesia. Kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Susunan kata, ejaan, tanda baca, atau strukturnya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ciri-ciri kalimat efektif mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia, memiliki unsur kalimat, setidaknya subjek dan predikat. Hemat kata, tidak bertele-tele, pesan disampaikan secara jelas, tidak membingungkan. Nah, di sini ada contoh kalimat efektif dan tidak efektif pada bacaan sebelumnya ya. Nah, di sini ada Mora itu berenangnya tidak bisa-bisa. Nah, kata tidak bisa-bisa ini bisa kita ganti teman-teman dengan belum bisa. Nah, seperti itu. Lalu di sini Maura Reu dan teman-temannya mereka tinggal bersama-sama di Pulau Misol Raja Ampat di Papua Barat. Nah, bisa diringkas, Maura Reu dan teman-temannya itu tinggal di Pulau Misol Raja Ampat di Papua Barat, seperti itu. Latihan, pilihlah 3 kata dari teks Raja Ampat. Kemudian buatlah 3 kalimat efektif menggunakan kata-kata pilihan kalian tersebut. Nah, di sini Kak Wafik misalkan membuat kata yang berhubungan dengan cengkrama. Tadi ada kata-kata di bacaan Raja Ampat, kadang-kadang kami bercengkrama dengan ikan. Kak Wafik buat kalimatnya, kedua anak muda itu terus duduk bercengkrama. Nah, seperti itu misalkan, atau mungkin seperti ini. Tidak semua wisatawan suka menyelam. Nah, kata menyelam Kak Wafik buat kata-kata. Nah, di sini kan pilihlah 3 kata, lalu kemudian buat 3 kalimat. Jadi kita buat kalimat yang berbeda ini juga bisa. Atau mungkin kalian ingin merubah dari kata yang tidak non efektif menjadi efektif juga bisa. Nah, di sini kalian bisa tanyakan kepada guru kalian, Bu, maksudnya gimana sih Bu? Membuat kalimat bebas atau merubah dari non-efektif menjadi efektif. Nah, kalian bisa tanyakan ke guru kalian. Non-efektif itu tidak efektif maksud Kak Wafik ya. Kalian bisa tanyakan guru kalian terlebih dahulu karena di sini Kak Wafik kurang jelas dengan perintahnya ya. Lalu Raja Ampat. Nah, di sini ada puisi. Dari atas mata memandang, gugusan pulaumu berdaratan. Laksana untayan mutiara di lautan. Sungguh indah dan menawan. Dari bawah mata menyelam, airmu beriak tenang membahagiakan. Lambaian terumbu karang dan ikan menyapa hangat kehadiran para penyelam. Nah, ini adalah karya B.E. Priyanti. Kalian mungkin bisa menebak bahwa teks Raja Ampatku di atas adalah puisi. Ada puisi yang termasuk ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusun larik dan bait. Ada pula puisi bebas yang cara penulisannya lebih bebas, tidak terikat rima, jumlah kata, ataupun jumlah larik. Puisi merupakan salah satu cara mengungkapkan perasaan atau pikiran melalui tulisan. Kata-kata dipilih dengan tepat dan dirangkai dengan indah. Biasanya perasaan tersebut diungkapkan melalui perumpamaan atau majas. Contoh, laksana untayan mutiara di lautan.
Itu adalah gugusan pulau diumpamakan untayan mutiara. Lambaian terumbu karang dan ikan menyapa. Nah, itu adalah diperumpamakan karang dan ikan dipersonifikasi seolah-olah seperti manusia. Personifikasi itu apa? Majas. Majas yang seolah-olah benda mati diperumpamakan menjadi hidup. Nah, seperti itu. Diperumpamakan seperti manusia. Menulis, dapatkah kalian membayangkan Raja Empat seperti yang digambarkan pengarang puisi tersebut? Sekarang bayangkan suatu tempat di daerah kalian. Ceritakan keindahan dalam bentuk puisi. Nah, tahap yang dapat kalian lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tema puisi kalian. Buat daftar kata yang sesuai untuk tempat tersebut. Contoh, jernih, gemercik, dan sejuk. Nah, itu adalah contoh untuk puisi tentang air terjun. Carilah perumpamaan atau majas untuk menggambarkan tempat itu atau suasananya. Contoh, bunyi hembasan ombak. Nah, itu seperti alunan musik, misalkan saja seperti itu. Tulis puisi kalian di buku tulis. Bacalah puisi tulisan kalian dengan nyaring. Rasakan keindahannya. Jika ada kata-kata yang terasa janggal atau belum sesuai, kalian dapat mengubahnya lagi. Nah, di sini Kak Wafid buat contoh puisi teman-teman. Contoh yaitu Gunung Bromo. Berhubung Kak Wafid itu tinggal di Jawa Timur ada Gunung Bromo, Kak Wafid buat puisi Gunung Bromo. Aku melihat kabut putih mengelilingimu, indah dan sungguh menggugah. Hawa dingin seolah membawa rasa dan khasmu. Pesonamu Bromo, puncak gunung penanjakan, itu semua namamu. Hamparan laut pasir luas sangat menakjubkan. Dari sini pula aku melihat sang surya hadir di setiap pagi. Nah, sang surya ini termasuk majas teman-teman. Sang surya adalah matahari maksudnya ya. Engkau telah menyentuh begitu banyak hati. Nah, menyentuh ini kan majas personifikasi. Jadi Gunung Bromo seolah-olahkan menjadi manusia, seolah-olah menjadi makhluk hidup yang dapat menyentuh. Untuk singgah atau sekedar menyapa, memberikan sejuta pesonamu, keindahanmu. Nah, ini adalah contoh dari Kak Wafik. Mungkin kalian memiliki contoh lain juga tidak apa-apa. Ini ada pada halaman 139 yang paling bawah. Bertualang di Sabana Sumba. Selamat datang di surga eksotis wilayah timur Indonesia. Aku tersenyum melihat gaya ramah Arman, sepupuku. Tangannya terentang, terbuka lebar menyambut kedatanganku di Bandara Umbu Mehang Kunda di Waingapu, Sumba Timur. Arman memang sepupu terbaik yang kupunya. Inilah satu titik di muka bumi yang ingin aku kunjungi. Sejak Arman bercerita kalau di tempatnya banyak kuda, aku menabung untuk bisa mengunjunginya. Sekarang saatnya tiba. Di mana sabananya? Tanyaku tidak sabar. Lumayan jauh, sekitar 45 meter dari sini. Namanya Bukit Warinding. Bukit ini adalah rangkaian daratan tinggi sabana yang luas. Wisatawan suka berfoto di bukit ini karena keindahannya. Jawab Arman. Kebetulan sekarang bulan Juli. Sabananya seperti permadani emas. Kalau kamu kesini bulan November sampai Mei, sabananya menghijau. Aku mengangguk-ngangguk. Aku mengerti, pasti itu karena pengaruh musim. Kalau kudanya, cecarku. Arman tertawa. Menurutnya, di sekitar Puru Kambera ada sabana lain dengan vegetasi khas Sumba. Sabana itu sering dijadikan destinasi wisata untuk melihat kuda liar Sumba di alam bebas.
Gerombolan kuda akan mudah dijumpai di saat musim kemarau. Itu karena sabana sangat kering sehingga kuda-kuda aktif merumput. Pulau Sumba adalah bagian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayahnya membentang dari Sumba Barat sampai Sumba Timur. Lanskap di pulau ini sangat unik, terdiri atas sabana, bukit kapur, dan juga lautan. Kita ke sana sekarang ya, seruku bersemangat. Besok, jawab Arman tegas. Aku sedikit kecewa, namun bagaimana lagi? Untuk pergi ke sana ternyata butuh persiapan. Di sana tidak ada angkutan umum. Kami harus menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa. Selain itu, di sana tidak ada warung. Pengunjung harus membawa bekal sendiri, terutama air minum, karena Sumba memiliki cuaca panas yang cukup tinggi. Setelah membaca cerita berpetualang di Sabana Sumba, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kalian boleh membacanya lagi cerita tersebut jika kalian belum memahaminya. Di sini ada pertanyaan pada halaman 142. Bagaimana menurut kalian cerita bertualang di Sabana Sumba? Nah, bacaannya cukup menarik. Dengan cerita ini, aku bisa mengenal salah satu bagian lanskap alam di Indonesia yang unik. Apakah judul cerita sudah menggambarkan cerita? Nah, menurut Kak Wafik belum, teman-teman. Karena judul ceritanya itu kan berjudul berpetualang di Sabana Sumba. Namun isi paragrafnya belum menceritakan petualangnya di Sumba tersebut ya. Dia hanya menceritakan di sana ada banyak kuda-kuda. Namun dia belum menceritakan kondisi aslinya ya. Belum menceritakan dia berpetualang gimana. Nah, itu belum, teman-teman. Lalu bagaimana pendapat kalian tentang ilustrasi pada cerita ini? Ilustrasi yang menunjukkan bahwa tokoh aku dan Arman sepupunya menunjukkan interaksi dengan kuda-kuda liar. Meskipun hal itu belum terjadi. Ini menurut Kak Wafik loh teman-teman. Kalau kalian memiliki pemikiran lain juga tidak apa-apa. Oh ya, mungkin dari kalian ada yang masih bingung. Ada yang masih bingung maksud Kak Wafik ya. Lanskap itu apa? Nah, lanskap itu adalah bentang alam atau bentang alam merujuk pada susunan daerah tanah. Nah, seperti itu. Sekarang bentuklah kelompok yang terdiri dari 5-6 orang. Lalu kalian temukan dalam teks tersebut yang mungkin baru kalian tahu. Lalu kalian cari di KBBI. Nah, kalian bisa tulis teman-teman. Kak Wafik dikte saja ya. Untuk nomor 1, karena Kak Wafik lupa menuliskannya, lupa mengeditnya ya. Jadi nomor 1 ini kalian tulis lanskap. LANSKAP. Yang artinya itu adalah bentang lahan atau bentang alam. Nah, kalau di KBBI itu lanskap artinya tata ruang di luar gedung. Nah, kalian bisa tulis lanskap yang artinya tata ruang di luar gedung. Kak Wafik ulangi lagi untuk nomor 1, kalian tulis tata ruang lanskap sama dengan tata ruang di luar gedung. Nah, mungkin itu kata-kata yang baru kalian ketahui. Carilah sumber bacaan lain tentang sabana. Kalian boleh mencarinya di perpustakaan sekolah, perpustakaan digital, atau di internet. Nah, untuk nomor 2 ini kalian bisa cari sendiri ya. Atau mungkin ketika kalian kurang dapat mencari sendiri, kalian bisa tulis di komentar. Nanti Kak Wafik usahakan untuk membantu. Ingat tulis di komentar ya. Lalu ada beberapa pertanyaan nih pada halaman 143. Selain Bukit Warinding di Sumba, adakah sabana di wilayah Indonesia lain? Ada teman-teman, yaitu di Baluran, Jawa Timur. Gunung Bromo itu juga ada teman-teman. Lalu Gunung Merbabu, Kepulauan Komodo,
Cidoan. Nah, masih banyak lagi, namun di sini Kak Wafik sebutkan 5 saja. Adakah sebutan lain untuk sabana? Ada, yaitu savana. Ada juga yang menyebutnya padang rumput tropis. Nah, seperti itu. Lalu, apa saja jenis hewan yang dapat hidup di sabana? Nah, hewan di kawasan sabana itu memiliki ciri khas mampu bertahan hidup di padang rumput yang kering. Jadi kurang lembab gitu ya teman-teman. Nah, hewan-hewan yang bisa hidup di sana adalah biasanya hewan singa, macan tutul, zebra, unta, gajah Afrika. Nah, seperti itu. Bagaimana sebaiknya sikap pengunjung ketika mengunjungi sabana untuk melihat kuda liar? Nah, harusnya itu kita tertib, mengikuti instruksi, tidak mengganggu kuda yang berkeliaran, menjaga jarak dengan kuda. Jadi kita harus menjaga jarak dengan kuda teman-teman, karena ada beberapa kuda itu yang agresif, takutnya kalian nanti ada apa-apa gitu ya. Jadi Kak Wafik sarankan seperti itu. Kalau memang di sana kudanya jinak-jinak juga tidak apa-apa. Masalahnya di sini Kak Wafik belum pernah ke sana. Mungkin ada yang sudah pernah ke sana. Apakah kudanya jinak atau gimana? Nah, kalian bisa tulis di komentar. Bagaimana sebaiknya sikap pengunjung kalau mengunjungi tempat wisata manapun? Nah, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Ini sangat perlu, teman-teman. Tidak membuat kerusakan atau kerusuhan saat di wisata. Merawat dan menggunakan dengan baik fasilitas yang ada. Tertib mematuhi peraturan dan menjauhi larangan yang telah dituliskan oleh pengawas. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalian memiliki jawaban lain atau pemikiran lain, kalian bisa tulis di komentar atau mungkin kalian langsung tulis di buku tulis kalian, tidak apa-apa. Kurang lebih seperti itu ya. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.